Mas April terus. Oke, Terus sih Pak. oke. Baru di ya, oke, nggak apa-apa. Lupa kali ya. Oke, terima kasih banyak Mas April ya. Nanti untuk terkait RP, nanti teman-teman dalam pembuatan RP dan SDM, teman-teman bisa cari studi kasus terhadap suatu perusahaan. Misalkan perusahaan apa nih, kosmetik, penjualan kosmetik. Teman-teman buat permasalahannya apa sih di perusahaan itu tersebut. Nanti teman-teman menjalankan terhadap perusahaan itu, RP aplikasi apa yang teman-teman tawarkan ke perusahaan tersebut untuk mengatasi kendala yang terjadi di perusahaan tersebut ya teman-teman semua ya. Oke, oke. Kurang lebih seperti itu ya Mas April lah. Ada pertanyaan lagi dari Mas April? Tidak ada ya? Dari saya cukup Pak ya. Oke, tidak ada ya. Oke, cukup ya. Berarti hari ini Mas April yang review teman semua dan teman-teman yang lain ada yang mau review lagi, boleh? Mas Hikmal, ada teman yang lain? Oke ya, Mas April latihannya sudah dilengkapi belum? Semuanya Baru on the way Pak. baru on the Ada way beberapa ya. yang sudah sih. Ya. Jangan lupa buat teman-teman yang lain juga ya, dilengkapi ya supaya dapat maksimal nilai tugas-tugas teman-teman ya. Oke, itu sudah saya masukin ya, punya Mas April ya. Nah ini ya, dia di Cahyoyo ya. Ada lagi yang mau review teman-teman? Boleh silakan, mana ada atau teman-teman yang lain? Ya, siap dulu. Tidak ada? Oke, nanti saya ini ya, yang belum siapa aja, nanti tolong lengkapi ya teman-teman semua. Nanti kabarkan jika sudah mengumpulkan ya. Oke, ini lagi saya. Oke, baik. Jika tidak ada yang review, teman-teman semua, saya paralel sambil lanjut materinya. Nanti kalau ada yang keinginan review di pertengahan penyampaian materi, silakan. Jika teman-teman sudah tidak di jalan atau sudah sampai rumah dan siap untuk review juga silakan ya teman-teman semua ya. Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Untuk materi jika ada yang belum terima juga disampaikan ya teman-teman semua ya. Kebanyakan ya ini ya saya dulu contohnya. Oke, kita mulai aja pertemuan kita hari ini. Kita mulai terkait data warehouse ya teman-teman semua ya. Data warehouse, ada yang tahu data warehouse sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Mas April, teman-teman yang lain, data warehouse itu apa? Dari atas dulu deh, dari Mbak Lisa, data warehouse itu apa? Ada yang standby? Data warehouse itu apa? Ada yang masih ingat? Mas April masih ingat nggak data warehouse itu apa? Data warehouse itu bisa dibilang juga sistem manajemen data yang menyimpan ya. Karena dia warehouse kan ya, menyimpan data semua data yang terbaru ataupun terkini ataupun histori-histori yang sebelumnya dari berbagai sumber dengan kurang lebih seperti itu Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, materi udah terima belum, Mas April? Materinya udah diterima belum pertemuan hari ini? Oh, Sudah? sudah Pak. Oke Sudah. ya. Oke, oke, kurang lebih kalau teman-teman lain mana ada apa ada data warehouse itu? Nggak standby, oke. Mbak Lisa, Mbak Delia, masih Krom, Mbak Widuri, sudah standby? Sudah? Tidak ada yang standby lagi? Oke, tidak ada lagi yang standby? Oke, ada yang mau coba jawab? Oke, berarti yang standby cuma Mas doang ya? Oke, data warehouse, silakan teman-teman paralel sambil buka Microsoft. Kalau yang belum sudah install SQL Server, silakan teman-teman buka Microsoft.com, teman-teman cari di situ Attend to the report.
ya. Paralel buat teman-teman sambil lihat-lihat. Di situ ada itu data warehouse, nanti teman-teman download aja dari situ ya teman-teman semua ya. Oke, bentar ya teman-teman semua ya. Ya, bentar ya. Kita masuk ke sini gimana? Oke, data warehouse adalah sebuah sistem yang bertugas menghasilkan sekaligus melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis ataupun organisasi ya. Itu bisa berupa data penjualan, bisa berupa data untung rugi, bisa berupa data gaji karyawan, bisa berupa data konsumen, bisa berupa dan lain sebagainya ya. Dengan sumber data yang tertata, maka informasi yang dikeluarkan dapat jadi lebih terstruktur dan akurat. Teman-teman tentunya ingat ya, kalau dalam membuat misalkan kita kan teman kan jurusannya SI ya. Kalau teman-teman jurusan SI kan biasanya teman-teman itu udah pernah belajar tentang RT ya. Tentang RT teman udah pernah belajar, nanti di itu datanya itu teman-teman masukkan ke dalam suatu aplikasi DBMS ya teman-teman semua ya. Atau ada yang lupa tentang RT? Masih ingat semua ya? Boleh kalau ada yang lupa silakan ditanyakan. Jadi ada ini ya, bisa berupa data penjualan, jadi di situ banyak ya macam-macamnya ya. Teman-teman bisa buat tentang RD penjualan ada beberapa ininya ya, tabel-tabelnya ya teman-teman semua ya. Oke, nah ini apa ini? Mana ininya ya? Enggak mau minggir ya, ininya ya. Nah, udah mau naik ya? Hilang lagi ya. Oke, oke, teman-teman sambil lihat materinya ya teman-teman ya. Jadi kalau yang terima di ini aja ya. Mau naik ya. Saya sudah kendala ini nih. Ini, ini, sini. Ya, sudah ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini data warehouse ya teman-teman semuanya, di mana data warehouse itu disimpan di dalam suatu biasanya menggunakan server ya, seperti SQL server yang teman-teman pernah diminta download juga ya oleh dalam pembelajaran kita ya teman-teman semua ya. Kali ini masih bermasalah nih teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke, ini ya kita masuk ke sini. Oke, dengan sumber data yang tertata maka informasi itu akan dapat jadi lebih terstruktur dan akurat ya teman-teman semua ya. Oke, sampai sini semoga teman-teman dapat memahami apa itu data warehouse ya teman-teman semua ya. Jadi nanti pada saat mengerjakan ini kan ya. Jadi pada saat mengerjakan latihan nanti teman-teman tidak kesulitan ya, diharapkan teman-teman sudah dapat memahami apa itu data warehouse itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke, kalau jika ada yang masih belum memahami terkait data warehouse silakan langsung ditanyakan ya. Oke, apa fungsinya? Itu mempermudah dalam mengambil keputusan ya. Informasi yang dikeluarkan oleh data warehouse ini harus kredibel dan berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan. Tujuannya tidak lain supaya dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan ataupun organisasi. Oke, yang kedua, memberikan akses data yang cepat ya, dapat mengakses dan interaksi dengan kumpulan data yang dimiliki dengan jauh lebih cepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang berguna untuk mengembangkan perusahaan ataupun organisasi. Oke,
Yang ketiga, memberikan data yang konsisten ya. Data harus adalah sebuah sistem yang mampu mengumpulkan data dari beragam sumber yang berbeda walaupun berasal dari sumber yang berbeda. Data tersebut dapat disatukan menjadi format utuh agar bisa dimanfaatkan dengan baik saat data telah terstandarisasi dan terbentuk secara tunggal, maka tidak perlu khawatir ketika harus memberikan kepercayaan pada akurasi data warehouse ini. Oke. Yang keempat, membantu mengoptimalkan ROI. Dalam menjalankan organisasi ataupun perusahaan pasti mengenal istilah ROI ya, yaitu rasio antara hasil laba bersih dan biaya investasi yang nantinya menghasilkan beberapa investasi lain pada sumber daya tersedia saat itu. Jika dikaitkan dengan data ROAS, fungsinya adalah untuk menghitung operasi pengembangan investasi sehingga lebih menguntungkan pelaku bisnis ataupun organisasi. Oke. Berikutnya, memberikan insight seputar historical data. Ya, historical data adalah catatan bisnis perjalanan perusahaan di suatu periode atau waktu yang berbeda. Data bebas berfungsi sebagai penyedia utama historical data agar tidak salah dalam membuat perhitungan, prioritas, dan prediksi bisnis untuk waktu yang akan datang. Ya, betul ya teman-teman ya. Karena dalam data itu sendiri, dia disimpan dalam suatu yang tadi saya sebutkan ya, aplikasi DMS, misalkan salah satunya SQL Server yang kita sudah pernah singgung juga ya buat dari teman-teman semua ya, terkait pembelajaran tentang database itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi kurang lebih fungsi data warehouse ada 5 ini ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya apa sih tujuan data warehouse itu sendiri teman-teman? Yang pertama kita integrasi data. Data warehouse itu menggabungkan data dari berbagai sumber dan sistem sehingga menjadi satu sumber data yang utuh dan terpadu. Oke, yang kedua meningkatkan kualitas data ya. Data warehouse memiliki proses yang ketat untuk memastikan kualitas data yang disimpan di dalamnya. Hal ini membuat data yang tersedia di dalam data warehouse lebih akurat dan dapat diandalkan. Oke, berikutnya ada analisis data. Data warehouse menyediakan platform untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam dan menyeluruh. Analisis data ini dapat membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ini share screen sudah saya share screen belum teman-teman? Halo? Belum ya? Bapak belum share screen, Pak ya? Oh, kenapa ya? Belum share screen ya? Oh, maaf ya teman-teman ya. Mas April nggak bilang-bilang nih. Oke, jadi kurang lebih itu ya. Saya pikir tadi nge-lag. Kok nggak ada yang bilang sih ini nggak ada yang standby apa teman-teman nih? Saya standby, tapi saya pikir tadi punya Bapak nge-lag, terus kita suruh mandiri dari device masing-masing, gitu. Oh, nggak nge-lag sih. Tadi ada apa kendala di mouse aja ini tadi. Tapi sekarang udah dapet nih mouse sudah benar. Oke, maaf ya. Tadi sudah ada pertanyaan nggak dari data warehouse itu sendiri baik pengertian, fungsi dan juga tujuannya. Ya sama Sejauh ini belum ada, Pak. belum ada ya. Ini sama aja teman-teman misalnya punya data base ya, ibarat punya catatan juga apa belum ya. Oke, oke. Maaf ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Tapi nggak mau naik kayaknya. Ini dia. Nah, kalau sekarang udah naik lagi ya. Oke, berikutnya kita masuk ke karakteristik. Ya, mana lihat tadi ya tujuannya. Nah, ini ya. Tujuannya itu kita meningkatkan kualitas data ya. Data warehouse itu memiliki proses yang ketat untuk memastikan kualitas data yang disimpan di dalamnya. Hal ini membuat data yang tersedia di dalam data warehouse lebih akurat dan dapat diandalkan. Yang pertama tadi ya, integrasi data ya. Itu kan dia menggabungkan beberapa sumber ya dari sistem sehingga menjadi satu sumber yang utuh dan terpadu. Terus analisis data. Data warehouse menyediakan platform untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam dan menyeluruh. Analisis data ini dapat membantu organisasi untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, teman-teman kan sebelumnya pernah belajar ya terkait analisis data itu ya masih ingat nggak waktu saat teman-teman belajar terkait tentang data mining ya masih ingat nggak teman-teman atau ada yang melupakan? Mas April masih ingat nggak? Ingat ya analisis data udah masih bisa ya? Iya, masih, Pak. Masih bisa. Ya, oke. Berikutnya, mendukung pengambilan keputusan, data warehouse menyediakan data historis dan aktual yang dapat membantu manajer dan pengambil keputusan dalam menentukan strategi bisnis dan keputusan penting lainnya. Meningkatkan efisiensi bisnis, data warehouse memungkinkan organisasi untuk memantau kinerja bisnis mereka secara real time. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Oke, ya. Kita juga database-nya kalau untuk menganalisis data Cosbita kita juga bisa menggunakan tabel ya. Kan teman-teman sudah pernah latihan sebelumnya ya. Visualisasi itu sendiri ya teman-teman ya. Kita sering melakukan visualisasi dengan tabel itu sendiri teman-teman nanti eh,
diharapkan dapat lebih memahami ya terkait maksud dari teman-teman melakukan visualisasi itu apa ya teman-teman. Oke, berikutnya jenis data warehouse itu sendiri ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada enterprise data warehouse. Ini merupakan database yang dapat menggabungkan beberapa area fungsional secara terpadu ya. Jadi data warehouse ini sangat membantu dalam proses penyimpanan data sesuai ketentuan. Oke, yang kedua ada operasional data store ya, merupakan database yang dapat digunakan online transaction processing ya, ataupun saat data warehouse tidak bisa memenuhi setiap kebutuhan dari suatu bisnis ataupun perusahaan. Berikutnya ada data mart. Ada data mart, jadi suatu ini merupakan bagian dari gudang data yang dipakai untuk menangani beberapa bagian khusus seperti penjualan atau keuntungan. Oke, karakteristik data warehouse itu sendiri ya pertama adalah subject oriented, dia berfokus pada subjek bisnis tertentu ya, seperti penjualan, persediaan atau pelanggan ya. Yang kedua ada integrate ya, yang ketiga ada non volatile dan yang keempat ada time variant. Oke. Data warehouse menyimpan data yang menyerapkan dengan subjek bisnis tersebut dalam satu tempat berpusat sehingga memudahkan analisis dalam dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan subjek bisnis tersebut. Integrate data warehouse mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda, termasuk sistem operasional, basis data terdistribusi, dan sumber data lainnya. Data dari sumber yang berbeda diubah menjadi format yang konsisten dan standarisasi sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Oke. Berikutnya ada non volatile atas bisa juga disebut statis ya tidak berubah ya ini setelah dimasukkan dalam data warehouse sebagai data lama tetap disimpan dan dijalankan ya di DW untuk tujuan peningan atau analisis historis ya data yang masuk ke dalam data warehouse selalu dianggap sebagai data sejarah yang tidak dapat diubah atau dihapus ya. Kemudian data harian ini mencatat perubahan data dari waktu ke waktu dan mempertahankan catatan tersebut. Peralatan perubahan tersebut, data harus dapat digunakan untuk menganalisis tren, pola, dan perubahan dalam waktu tertentu dan memungkinkan pengguna untuk melacak data yang ada di masa lalu. Hal tersebut juga memungkinkan pengguna untuk membandingkan data dari waktu ke waktu dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan tren historis dan prediksi masa depan. Oke ya. Oke, bisa izin baca dulu teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Oke, berikutnya kita masuk ke arsitektur data warehouse itu sendiri. Yang pertama, itu ada sumber data asli atau sumber data operasional organisasi seperti database OLTP, flat file, web service atau aplikasi lainnya. Ini mewakili data transaksional yang dikumpulkan oleh organisasi dalam operasi sehari-hari mereka. Terus yang kedua ada ETL, extract, transform, dan juga load. Ya, proses yang digunakan mengambil data dan sumber data dan memuatnya ke dalam database data warehouse. Proses ETL meliputi tahapan pemrosesan data, penggabungan data, transformasi data, dan validasi data. Proses ETL biasanya menggunakan staging area sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum data dimuat ke database data warehouse. Nah, ETL ini teman-teman bisa nyoba menggunakan misalkan yang sudah ada tersedia di komputer teman-teman, teman-teman bisa gunakan yang Excel ya. Dan Excel juga teman-teman silakan supaya lebih memahami apa itu ETL. Jadi teman-teman pertama masukkan dulu datanya ke dalam Excel, lalu teman-teman lakukan proses-proses ini, pembersihan data, penggabungan data, transformasi data, dan juga validasi data. Baru berikutnya teman-teman lakukan load ini ya ke dalam untuk agar dapat dimasukkan ke dalam data warehouse itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke, atau teman-teman bisa juga gunakan ETL yang lain seperti misalnya teman-teman ingin coba ada juga namanya Pentaho Data Integration ya. Jadi teman-teman silakan download aja jika teman-teman ingin lebih memahami terkait Pentaho Data Integration itu sendiri ya. Melakukan download, tapi proses instalasinya lumayan ini sih ya. Nanti diikuti aja langkah-langkahnya ya kalau teman-teman ingin download Pentaho Data Integration ya. Kurang lebih ETL pertama kita ekstrak dulu ke dalam Excel itu sendiri, lalu kita transform ini prosesnya seperti ini ya teman-teman ya, yang umumnya teman-teman lakukan ya. Lalu teman-teman load. Oke, dapat dipahamin? Ada pertanyaan terkait ETL? Jelas ya? Gimana? Sudah ada standby lagi selain Mas April? Mbak Alisa sudah standby? Udah, Pak. Belum? Mas Andrian bagaimana? Masih kerja? Mas April? Saya kecepatan nggak Mas April? Sebenarnya agak sedikit terlalu ngebut sih, Pak. Selalu ngebut ya? Oh ya, Iya, karena memang mungkin ini ya, bisa di memang. S-nya dipelan sedikit gitu. Oke. Disampaikan aja teman-teman jika terlalu cepat ya. Oke, Haja Madil. Oke, Mas April ada pertanyaan?
Jadi ada karakteristik data warehouse yang teman-teman ada data type oriented ya, ada ini ada enterprise data warehouse. Nanti teman-teman silakan ya. Kalau terkait data warehouse itu sendiri, ini ada ETL ya. ETL ini teman-teman bisa coba gunakan Excel ya. Nanti teman-teman masukkan data ke dalam Excel itu, data-data yang ingin teman-teman olah. Misalkan ingin dimasukkan ke dalam data warehouse ya, atau yang teman-teman ingin olah menjadi, kemudian teman-teman ingin lakukan visualisasi terhadap di tabel itu sendiri ya. Jadi teman-teman udah punya tujuan untuk menganalisa data tersebut. Tapi teman-teman untuk transformnya itu lakukan hal ini ya, seperti pembersihan data, penggabungan data, transformasi data, dan juga validasi data. Oke, dapat dipahami ya. Jika teman-teman ingin melakukan visualisasi data warehouse itu secara langsung, teman-teman bisa download dari sini ya. Ini saya kasih tahu dulu. Teman-teman bisa download dari sini. Oke, kalau sekarang udah nggak kecepatan ya. Oke, ini bisa download dari sini. Ini teman-teman Microsoft aja ya, cari microsoft.com. Bentar saya tulisnya mana sih? Bentar ya. Teman-teman ketik aja microsoft.com di sini ya. Bentar saya ganti dulu mouse-nya. Oke, teman ketik aja microsoft.com. Teman-teman bisa searching di sini nanti data Adventure. Nah, ini teman-teman data warehouse ini teman-teman bukanya menggunakan ini ya, teman-teman ya, apa namanya? Microsoft SQL Server ya. Nanti kalau ingin memvisualisasikannya dengan tabel AU, teman-teman buka tabel AU-nya, lalu teman-teman pilih Open SQL Connect to SQL Server. Nanti teman-teman diminta masukkan nama servernya di situ, nama server SQL. Nah, pada saat teman-teman buka SQL Server, biasanya ada nama servernya. Nah, nama servernya itu dimasukkan ke dalam aplikasi tabel itu ya, yang diminta itu ya, teman-teman. Sama halnya seperti teman-teman connect ke MySQL ya. Teman-teman pada saat masuk ke connect MySQL, teman-teman yang diminta itu kan masukkan nama server localhost itu sendiri ya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, ini saya ketik ya. Nih, jika teman-teman ingin tahu data warehouse, silakan teman-teman bisa ambil di sini. Ada yang sudah diinstal SQL Server-nya atau belum? Siapa yang belum install, yang tidak ada SQL, yang ada SQL Server atau yang tidak ada? Mas April ada, Mbak Alisa ada. Kalau nggak salah pernah diminta ya teman-teman di SQL Server itu, tapi nggak tahu udah diinstal atau belum. Memang cukup berat sih kalau di laptop itu ya. Ada yang tidak ada yang tidak ada. Coba diinfokan. Nah ini ya, teman-teman bisa download dari sini. Teman-teman klik aja di sini downloadnya nih free ya teman-teman ya. Kita akan download aja yang mana yang ingin teman-teman coba lihat, yang download ya. Jadi akan prosesnya jalan ya. Ini dia data warehouse ya, teman-teman ya. Oke. Nanti yang ini teman-teman gunakan ya. Ini bug ini maksudnya backupnya dari SQL Server itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke, dapat dipahami? Ada pertanyaan teman-teman? Nah, itu jika teman-teman ingin menggunakan Excel Server. Nah, bagaimana jika teman-teman jika ingin pembelajaran aja, teman-teman ingin menggunakannya MySQL, boleh silakan. Tapi nanti teman-teman lakukan, misalnya teman-teman ingin ngambil datasetnya dari sini. Nah, cari data-data yang saling terhubungan ya. Misalkan teman-teman punya RD-nya itu ini ya. Oke, kita ambil satu ya. Misalkan penjualan ya. Penjualan itu adanya apa aja sih? Data-datanya apa aja adanya. Nah, ini teman-teman catat. Nah, itu nanti yang teman-teman kumpulkan, misalkan pelanggan. Satu lagi ya, ada database tentang apa, ada data apa, misalkan produk ya. Nah, ini teman-teman kumpulkan ke dalam MySQL ya. Teman-teman boleh nyari di mana juga silakan. Misal di sini ada tentang penjualan. Jadi apa produk, misalkan cari aja produk. Buat latihan doang ya ini ya. Terus data integrasi. Atau teman-teman buat datanya sendiri tapi ya, ya 50-an ya atau 100 ya supaya teman-teman bisa terlihat ya dari visualisasi itu ya teman-teman bisa mengolah data itu ya teman-teman ya. Nanti dilakukan import aja ke dalam dilakukan ya importnya ke dalam MySQL itu sendiri ya. Oke. Dari aja di produk ya, misalkan produk dari aja yang produk kontennya. Ini
misalnya customer, datanya customer ya, teman-teman kumpulkan aja datanya, terus jadikan satu ke dalam database penjualannya itu sendiri ya. Oke, dapat dipahamin? Mas April, dapat dipahamin yang dimaksud untuk latihannya nanti? Atau kecepatan lagi? Gimana Enggak, teman-teman? berarti nanti kita ngambil data warehouse, sampel data warehouse di ini ya Pak ya, di Kaggle ini ya Pak ya. Kalau mau ngambil data warehouse dari sini, ini ngambil data warehouse-nya. Ini nanti setelah di-download, nanti Mas April buka tabel AU-nya, terus connect ke SQL Server. Nanti diminta masukkan eh, S- nama server dari SQL Server itu sendiri. Oke, sampai situ nangkep. Oke, Nangkep nggak? nangkep Pak. Oke, Nangkep. nanti setelah connect ke dalam SQL Server itu, nanti Mas April diminta sama seperti halnya Mas Kiel diminta untuk source data mana sih, data source mana yang mau dimasukkan yang mau divisualisasikan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, lengkap. Oke, nangkep. Oke, nanti setelah itu Mas April buat ke dalam dashboard. Dashboard yang ada di tabel AU, tahu kan? Yang ada tuh ada menunya tuh di menu bar itu tuh yang di atas, ya. Heeh, Nah, oke, nanti di drag and drop field-field yang ada di tabel itu yang mau divisualisasikan sama Mas April itu apa? Oke? oke. Berarti yang di drag and drop itu file bugnya ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke, not sure. Oke, nanti dipilih aja mau divisualisasikan itu yang mana ya. Oke ya. Teman yang lain, Oke Pak, Mas April cukup jelas ya. Oke. jelas Pak. Yang lain bagaimana? Mbak Nada, Mbak Alisa, cukup jelas yang disampaikan? Ya, nanti kalau udah download, ini dia akan selesai download ya. Ini dapat nih saya udah punya satu data warehouse di tahun 2022. Oke, Oke, saya tanya satu-satu ya. Seperti baik yang nggak standby ini. Mbak Alisa bagaimana? Saya lagi coba memahami dulu, Pak. Oke, Mbak Mas Andrian. Oke, Mbak Delia. Oke, Mas Ikrom. Oke, Mas Jalu. Mas Ajam bagaimana? Mas Ramlan bagaimana? Mas Iqmal, Mbak Nada, Mbak Putri, Mbak Widuri, dan juga Mbak Nurul. Oke, lagi mencoba ya. Oke, silakan. Buat teman-teman yang lagi mencoba, silakan dikabari kalau ada kendala ya. Oke, jadi ini kurang lebih sama halnya teman-teman melakukan analisa terhadap suatu data. Bedanya yang teman-teman analisa itu adalah data warehouse itu. Ya, teman-teman ya, analisa datanya itu apa sih terkait apa? Menggunakan metodenya apa? Visualisasi ya, itu visualisasinya menggunakan apa? Aplikasinya tabel AU itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke, kalau lebih seperti itu ya gambarannya ya terkait materi kita pertemuan hari ini ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya lanjut ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, Oh, bentar teman-teman Pak, saya mau nanya tadi Pak, untuk boleh ngonek silakan. Tableau dan ke SQL Server tadi. Tadi kan Bapak sempat bilang pilih konektor, mau dikonekin ke server mana ya Pak ya? Ya, Itu betul. server lokal kan ya Pak ya? Pada saat Atau buka SQL Server kan ada tuh nama servernya tuh. oh, oke oke. Ya, coba buka. Ada sudah diinstal belum aplikasi SQL Servernya. Nah, itu yang dimasukin nama server itu. Oke. Jadi ini dia udah otomatis terintegrate di situ ya Pak ya? Ya, betul. Ya, Pak, mau tanya, tadi nyari data warehouse-nya di mana ya? di Microsoft. Microsoft.com ya? Ya, Microsoft.com.
Oh, iya. Kita Nanti bisa dari pilih yang mana aja kan ya? ya pilih yang mana aja. Yang penting ini ada tulisannya data warehouse ya. Yang ini ya Mbak Oh, iya. ya. Ya, ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi dari teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Boleh. Kalau teman-teman yang belum install SQL Server, seperti biasa ya, teman-teman bisa download di getintopc.com. Nah, ya, teman-teman ya. Download di getintopc. Kalian mau coba install SQL Servernya ya. Kalau misalnya teman-teman kesulitan SQL Server kenapa mengganggu kinerja memori atau teman-teman, silakan teman-teman gunakan MySQL. Tapi yang tadi saya bilang ya, teman-teman gambarkan dulu. Teman-teman ingin anggap aja teman-teman itu buat data warehouse, merancang suatu data warehouse, sedang merancang suatu data warehouse. Jadi teman-teman kumpulkan yang tadi saya sebutkan ya. Jangan teman-teman ingin buat data warehouse terkait penjualan. Jadi teman-teman kumpulkan datanya sebanyak berapa? 50 sampai 100. Nanti teman-teman simpan di MySQL. Boleh ya. Ini buat pembelajaran aja teman-teman ya. Di localhost misalkan ya teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau warehouse itu bagusnya simpannya di yang server-server ya teman-teman ya. Tapi buat berjalan nggak apa-apa ya. Silakan ya teman-teman ya, disimpan di situ, teman-teman lakukan visualisasi silakan ya. Tapi untuk kalau jika teman-teman ingin lebih mengerti ke data itu sendiri, teman-teman install SQL Server itu ya teman-teman ya. Nanti teman bisa langsung tahu hasilnya itu seperti apa pada saat teman-teman lakukan connect ke SQL Server. Terus teman-teman masukkan nama servernya, terus teman-teman menampilkan file bug ini itu sendiri teman-teman ya. Oke, file bug ini juga nanti bisa langsung dibuka di SQL Server. Ini kan backupnya SQL Server. Teman-teman lakukan aja open database di SQL Server ya. Tinggal masukin aja file bug ini. Kalau itu menunya di server itu namanya restore ya. Di kalau di SQL Server itu ya, kalau teman-teman udah di SQL Server ya kalau dia. Jadi tinggal pilih aja file restore database. Nanti teman-teman restore aja database. Terus teman-teman pilih filenya ini ya teman-teman yang titik bug teman-teman pilih. Nanti dia akan restore database itu ke dalam aplikasi SQL Server teman-teman itu sendiri ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman silakan. Jika tidak ada, silakan jika masih ada boleh. Oke, paralel ya. Jika tidak ada, saya lanjutkan materinya teman-teman semua. Oke, tidak ada masih memahami ya. Oke, ini KTW ETL teman-teman sudah memahami ya. Jadi teman-teman misalkan kalau ini ETL juga teman-teman bisa gunakan Excel ya. Excel juga nanti teman-teman masukkan data ke dalam Excel itu, diekstrak datanya ke dalam Excel. Nanti setelah diekstrak teman-teman lakukan transform. Transform itu apa ya? Ya ini tadi ya, ada pembersihan data, kalau ini ada penggabungan data, ada transformasi data, dan juga ada validasi data ya nanti. Nah, baru loadnya itu teman-teman lakukan load untuk dimasukkan ke dalam database data warehouse itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke. Oke, berikutnya arsitektur data warehouse. Yang ketiga itu ada database, data warehouse ya, di tempat penyimpanan data yang digunakan untuk menganalisis dan membuat laporan dari data yang telah diolah melalui proses ETL. Database data warehouse dirancang khusus untuk mendukung analisis data dan membantu organisasi dalam membuat keputusan bisnis. Oke, berikutnya ada information delivery. Bagian dari arsitektur data warehouse yang mengambil data yang tersimpan di database, data warehouse, dan mengolahnya menjadi laporan dan visualisasi yang mudah dimengerti oleh pengguna bisnis. Informasi ini dapat disajikan dalam berbagai format seperti dashboard, laporan grafik, atau tabel. Informasi dapat diakses oleh pengguna melalui berbagai platform seperti aplikasi desktop, aplikasi seluler, atau melalui web. Nah, ini tadi saya minta ya, dan teman-teman silakan disajikan visualisasi itu ke dalam dashboard ya. Berarti ada beberapa visualisasi nanti yang teman-teman sajikan ya ke dalam dashboard itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya saya masuk ke dalam komponen data sendiri ya. Pertama ada metadata, itu merupakan keterangan singkat yang terdapat dalam data. Fungsinya untuk dapat memberikan informasi mengenai gambaran atau inti dari sebuah informasi agar bisa terlihat lebih jelas. Oke, berikutnya ada gudang. Sistem ini tentunya memerlukan tempat penyimpanan, yakni disebut dengan gudang ya. Gudang data warehouse tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis ataupun perusahaan ya. Oke, berikutnya ada tool akses ya. Untuk mendukung perkembangan bisnis dalam menerapkan data warehouse, tentunya ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk mengoptimalkannya ya. Tools ini tentunya dapat digunakan oleh semua pengguna untuk memudahkan kelola data. Ya. Oke, berikutnya ada manajemen.
gudang data ya. Selanjutnya terdapat manajemen gudang data yang memiliki peran penting. Pengelolaan data harus dilakukan dengan baik untuk mendapatkan keamanan hingga perbaikan saat terjadi hal-hal mendesak. Oke, berikutnya tools ETL ya. Kemudian terakhir ada tools ETL. ETL adalah proses pengelolaan data yang formatnya bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Nah, ini tools itu juga ada ya. Tadi yang tadi disebutkan teman-teman bisa menggunakan Excel, atau jika teman-teman ingin menggunakan tools ATL, mencoba memahami tools ATL lain, silakan. Teman-teman bisa gunakan yang tadi saya sebutkan ya. Teman-teman bisa gunakan misalnya seperti Pentaho Data Integration ya. Dan tahap pertama yang teman-teman lakukan itu harus download dulu ya. Silakan nanti teman-teman dilihat. Jika berbayar, nanti sajalah mendingan ya. Tidak usah menggunakan Pentaho. Tapi jika free trial, silakan. Jika teman-teman ingin mengeksplor dulu Pentaho Data Integration itu seperti apa ya. Kalau seperti ini untuk pembelajaran mah baiknya kita gunakan yang free aja dulu ya teman-teman semua ya. Oke, oke, boleh kah? Ada pertanyaan terkait data warehouse baik arsitektur ataupun komponennya. Sebelum saya masuk ke visualisasi data warehouse ini tadi saya jelaskan juga sih sebenarnya ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya lanjut ya teman-teman ya. Udah nggak kecepatan kan ya? Atau kecepatan ya teman-teman ya? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Jadi Anda juga tidak menggunakan tools, silakan bisa ya juga ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Atau tidak ada? Tidak ada ya? Oke, Aman Pak, lanjut Pak, bisa lanjut Pak. aman ya? Lanjut ya? Oke. Oke, ini yang tadi sudah saya jelaskan juga ya. Sebetulnya tadi ya. Oke, ini ada langkah-langkah visualisasi data warehouse saya menggunakan tabel AU ya teman-teman silakan ya. Pertama, untuk melakukan koneksi ke data warehouse ya. Tadi yang sudah saya berikan juga. Pilih opsi untuk membuat koneksi ke data warehouse ya. Misalnya SQL Server, Oracle, atau lainnya ya. Tadi yang tadi saya sebutkan juga. Pilih tabel atau tampilan yang ingin Anda visualisasikan. Oke, berikutnya ada pemahaman data. Tambahkan tabel ke lembar kerja tabel AU dan lihat struktur datanya. Yang berikutnya ada identifikasi dimensi ya, contoh waktu, produk, lokasi, dan fakta. Contoh penjualan jumlah stok ya untuk memahami data ya. Oke. Oke. Berikutnya pembuatan visualisasi. Pilih jenis visualisasi yang sesuai dengan tujuan analisis Anda. Misalnya grafik batang, data meningkatkan atau peta. Nah, pilih ya jenis itu. Apa mau menyajikan visualisasi teman-teman itu dalam bentuk apa supaya audiensnya itu lebih memahami apa maksud dan tujuan dari teman-teman melakukan visualisasi itu ya. Oke, seret dan lepas dimensi dan fakta ke bagian yang relevan dalam lembar kerja. Ya. Oke, berikutnya ada filter dan parameter ya. Gunakan filter untuk menyederhanakan data yang ditampilkan. Gunakan parameter untuk memberikan fleksibilitas dalam mengubah parameter tertentu ya. Nah, ini ya, jadi teman-teman filter, misalkan tadi, misal teman-teman ingin memvisualisasikan hanya perempuan saja gitu. Jadi filter yang berarti yang diambil yang F saja, orang seperti itu ya. Oke. Berikutnya ada interaktivitas ya. Ini tambahkan elemen interaktif seperti drill down, filter dinamis, atau tombol aksi menyediakan pengguna dengan pengalaman analisis yang lebih mendalam. Nah, berikutnya ada dashboard yang tadi sudah disebutkan ya. Gabungkan visualisasi yang berbeda ke dalam dashboard untuk memberikan pandangan menyeluruh. Atur tata letak, tambahkan judul, dan deskripsi yang menjelaskan temuan utama. Ini teman-teman sudah mengerjakan latihan-latihan menggunakan dashboard ya teman-teman semua ya. Oke, cuman bedanya sekarang kita mencoba memvisualisasikan menggunakan SQL Server ya, jika teman-teman sudah bisa ya. Oke. Dan maksudnya kita memvisualisasikan ke data resource sendiri yang dimana data resource sendiri membutuhkan aplikasi SQL Server yang jadi kita harus connect ke SQL Server itu sendiri ya. Oke, nah ini tambahan aja publikasi dan berbagi ya. Ini publikasikan dashboard ke server tabel AU ya atau tabel online untuk berbagi dengan pengumpul kepentingan. Berikan izin akses yang sesuai dengan peran pengguna. Nah, ini kan teman-teman, seandainya teman-teman mengerjakan latihan, terus teman-teman melakukan itu kan sudah salah satu bentuk mempublikasikan dashboardnya yang sudah teman-teman visualisasikan ke dalam dashboard Tableau itu sendiri ya, ke audiens ya teman-teman semua ya. Oke, berikutnya ada pemeliharaan dan peningkatan ya. Perbarui dashboard secara berkala dengan data terkini, terima umpan balik dari pengguna dan pertimbangkan peningkatan berdasarkan kebutuhan. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait langkah-langkah visualisasinya atau cukup jelas? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya?
Oke, cukup jelas ya, teman yang lain ya. Oke, ini ada yang live siapa nih? Oh, enggak ya, materinya yang masuk ada 11 ya. Oke, cukup jelas ya. Bagaimana? Lagi di jalan semua? Oke, oke, cukup jelas ya. Oke, kalau cukup jelas, nah ini tadi ya. Nanti silakan teman-teman latihannya itu teman-teman pilih buat seperti misalnya apa? Buat dengan apa misalnya studi dengan bentuk studi kasus ini teman-teman cari studi kasusnya data apa misalnya di dalam perusahaan ini contohnya ya misalnya perusahaan energi itu memiliki beberapa sumber data termasuk penjualan harian stok barang dan data pelanggannya analisis ini kan situasi awalnya ya analisis penjualan dilakukan melalui spreadsheet terpisah dan tidak terintegrasi ya nah ini apa nih tantangannya di situ keterlambatan dalam analisis karena data tersebar di beberapa tempat kesulitan mendapatkan wawasan holistik tentang kinerja penjualan dan pasar. Nah, teman-teman buat seperti ini ya. Nah, untuk pelatihannya ya, jadi teman-teman uh, buat studi kasus, di mana nanti teman-teman di langkah sininya teman-teman lakukan visualisasi ya. Pada implementasinya ya. Nah, ini untuk misalkan data, di sini disajikan di sini visualisasinya teman-teman tadi ya, yang tadi sudah disampaikan itu ya, itu ya. Oke, oke. Oke, berikutnya solusi data warehouse BI ya, membangun data warehouse yang menggabungkan data dari berbagai sumber termasuk penjualan, stok, dan data pelanggan. Ini nanti teman-teman pilih aja situasinya seperti apa, teman-teman jelaskan di sini ya. Terus apa tantangannya itu di situ, teman-teman buat aja ya contohnya apa pesan kan kalau pesan XYZ itu untuk pendidikan sebenarnya teman-teman pilih aja silakan apa yang mau analisis kebutuhan pelanggan juga boleh atau analisis stoknya boleh atau analisis data pelanggan juga boleh silakan teman-teman yang mau apa ya terkait ini ya. Oke, berikutnya menggunakan ETL ya, ada ekstrak, ada transform, dan juga load ya, untuk mengintegrasikan dan mentransformasi data ke dalam format yang dapat dianalisis. Oke, implementasi. Memilih platform BI seperti Tableau atau Power BI untuk memvisualisasikan data. Membuat dashboard yang memberikan wawasan real time tentang penjualan, persediaan, dan profil pelanggan. Ya, oke, manfaatnya penurunan waktu analisis dari mingguan menjadi harian. Terus ada kemampuan untuk mendeteksi tren pasar lebih cepat, peningkatan mengenai keputusan berbasis data. Untuk mengembangkan masa depan, nah, integrasi lebih lanjut dalam sumber data eksternal, misalnya data ekonomi makro untuk memahami dampak lingkungan bisnis ya. Oke, silakan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada pertanyaan teman-teman semua? Bagaimana? Terkait materi kita hari ini, kita bahas terkait tadi data warehouse di pertemuan 11 dan juga teknologi lab ya, tapi untuk pertemuan 11 saya bahas terkait data warehouse dulu ya teman-teman semua ya. Ada pertanyaan dari teman-teman silakan, jika ada pertanyaan boleh. Tadi terkait latihannya kan nanti teman-teman bertanya studi kasusnya apa, nanti teman-teman buat langkah-langkahnya nanti pas diimplementasi teman-teman sajikan visualnya teman-teman itu sendiri ya. Oke, Mas April cukup jelas latihannya. Bagaimana? Sejauh ini cukup jelas, Pak. Tinggal Ini satu cukup jelas ya. pertanyaan. Oke, Mhm. mantap. Yang lain bagaimana Mbak Alisa? Untuk latihannya cukup jelas. Pak, maaf, Pak, tugasnya tadi apa ya? Jadi silakan buat cari studi kasus, ingin apa namanya, ingin pilih studi kasus juga apa tentang analisa penjualan atau apa, silakan nanti dibuat berdasarkan ini yang tadi ini ya, sebentar saya siapin lagi. Ya, buatnya seperti ini ya. Nanti jelaskan situasi awalnya seperti apa, judulnya apa, studi kasusnya, peningkatan apa, nanti terus tantangannya apa dimasukin, terus berikutnya masukin solusinya apa, data warehouse-nya, nanti dijelaskan nanti terus implementasinya teman-teman implementasi di sini masukkan visualisasinya teman-teman ya tabel itu ya terus teman-teman masukkan terus apa manfaatnya disampaikan ya nanti manfaatnya disampaikan oleh teman-teman ya atau pengembangan masa depannya seperti apa teman-teman tuliskan aja di sini ya oke kurang lebih seperti itu Mbak tadi Mbak Lisa atau Mbak Deli ya Alisa, Pak. kalau Mbak Lisa cukup jelas pertanyaan yang disampaikan atau ada pertanyaan lagi
Boleh jika ada pertanyaan? Mungkin saya Pak. Boleh, silakan. Tadi di Velbak yang di-download dari Microsoft itu Ya, ketika kita masukin ke Tableau dia udah ada ini ya Pak, berarti kayak mestinya ada udah ada sampel-sampel data dummy warehouse untuk penjualan atau sebagainya gitu udah ada Pak, atau kita harus cari sendiri lagi? betul. Dia udah ada data tabel-tabelnya udah ada. Jadi di dalam doc itu ada beberapa, ada banyak tabel ya. Salah satu contohnya misalkan ada ya tabel human resource, biasanya yang di dalam suatu sistem itu ya kan ada kan kalau kita buat LT cara kerja ada saling terintegrasi kan. Jadi di dalam data bug itu ada tabel-tabel tersebut. Oke, dapat Oh, dipahamin, Mas April? oke, not Pak, not. Oke, ada lagi ada pertanyaan dari teman-teman lain? Silakan jika ada pertanyaan. Yang bisa di copy ya. Mas Andian, mana ada pertanyaan atau cukup jelas? Silakan jika ada pertanyaan. Iya, latihannya ya. Minta tolong ya Mbak Nada untuk buatkan alamat Google Drive-nya buat teman-teman untuk latihan 11-nya ya. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas Mbak Delia, Mas Jalu, Mas Azam yang lagi standby aja ya saya. Gimana? Ada pertanyaan Mas Azam, Mbak Delia, Mas Andian, Mas Jalu, Mas Azam, Mas Nada, Mas Mbak Nada, dan teman yang lain boleh silakan Mbak Nurul, Mbak Widuri, Mbak Putri. Aman semua? Terkendali? Gas ya. Mbak Nada gimana? Oke, Mbak Widuri, Mbak Nada? Cukup jelas? Mbak Widuri? Masih Krom? Tapi lagi standby? Oke, ada yang belum terima materinya? Boleh disampaikan? Atau sudah terima semua? Dan ini minta tolong di-share aja di grup Telegram ya. Dan ada atau teman-teman yang lainnya, takutnya ada teman yang belum kebagian materinya ya. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ada yang mau review? Teman-teman semua? Bagaimana? Bentar ya. Entaro Data Integration. Ada yang mau review? Tidak ada? Sepertinya teman-teman ini ya, sedang di jalan ya. Oke, masih memahami latihannya. Oke, jelas-jelas semuanya. Oke, oke, oke. Good, good, good. Oke, bagaimana latihannya mau ditunggu atau bagaimana teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang mau review, mau ditunggu aja latihannya. Silakan jika ada pertanyaan ditanyakan. SQL Server teman-teman bisa download di Get Into PC ya. Masih ingat kan ya alamatnya ya? Kalau tidak ingat, saya ketik lagi alamatnya di chat www.getintopc.com. Jadi ketik aja di situ SQL Server ya.
Oke, Mas April, masih ada pertanyaan atau teman-teman yang lain? Oh, dari saya sudah cukup. Sudah cukup ya? Teman yang lain bagaimana? Sudah cukup atau belum? Sudah cukup ya? Latihannya mau ditunggu atau gimana? Atau mau dilanjutkan teman-teman di tempatnya masing-masing? Tempat masing-masing aja, Pak. Oke, di voting aja ya. Silakan di chat di voting. Oke, Mbak Alisa. By chat yang ada kendala on mic juga silakan. Ayo, saya tunggu ya votingannya ya. Ingin latihannya ingin ditunggu atau tidak? Silakan di chat. Ya, belum ada nih votingannya nih. Ya udah saya tunggu kalau ada votingannya ya. Yuk, ambil suara Mbak Alisa di chat chattingan. Oke, Nurul, Mbak Nurul satu masing-masing. Siapa lagi? Dari Mbak Nurul doang. Oke, Mas Andrian dua. Ada total 12 orang. Tiga, empat. Oke, masih ada 8 orang lagi. Baru 4 kosong nih ya. Siapa lagi? Cukup, Pak. Oke, 5, 5 kosong. Ada lagi? Kurang butuh dua suara lagi ya berarti ya. Tujuan masih 5, masih ada 7 suara. Masih 2 suara lagi. Silakan yang mau masing-masing atau di mana atau mau di sini juga boleh. Saya tunggu. Jika ada pertanyaan kan jadi bisa langsung ditanya. Yuk, yang standby by chat boleh. Masih 2 suara lagi. Mas Jalu, Mbak Putri, teman-teman yang lain. Mbak Delia, Mas Lamla. Tadi Mbak Alisa masing-masing ya. Berarti Mbak Alisa 6. Oke, siapa lagi? 66. Masih butuh satu suara. Mas Iqmal hilang lagi, Mas Iqmal. Kagak standby lagi. Mas Iqmal, standby gak? Siapa? Gimana? Mau dilanjut di masing-masing nggak mau ditungguin latihannya? Ada pertanyaan nggak? Nanti aja lah, Pak. Nggak ada wifi di sini. Harus Oh, ke nggak ada, kafe Mbak. dulu. Oh, gitu. Jadi mau di masing-masing aja. Iya. Oh ya sudah. Oke, kalau gitu di tempat masing-masing ya. Itu banyak yang ngambilin tempat masing. Oke. Kalau gitu kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya teman-teman. Nanti kita bahas terkait teknologi olah itu sendiri ya teman-teman ya. Apa ininya ya. Masih bahas terkait pos seputar database dan juga teknologi olah itu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut. Terima kasih banyak buat teman-teman yang standby sampai jam ini. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Buat teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dilengkapi ya buat teman-teman semua ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Oke, Malam, selamat, Pak. Makasih, oke, Pak. selamat malam teman-teman semua. Mbak Nada minta tolong buatin Google Doc-nya buat teman-teman ya. Oke, saya izin dulu ya teman-teman ya.